Halo semuanya, balik lagi di Charlie Bike Channel. Nah, kali ini gue mau bahas The Best Value Upgrade 2023 part kedua. Apa aja? Yuk, simak. Nomor 1, Apparel.com Studio. Oke. Ya, kenapa gue kasih Best Buy Kit? Jadi, pertama harganya reasonable. Gue ngomong paling murah, tapi reasonable sama value-nya dapet gitu. Apalagi yang Fauvism, itu seri Fauvism itu terkenal banget buat long ride-nya. Jadi banyak yang anak-anak gravel atau long ride itu kalau cari yang rada murah itu mereka ngambilnya Fauvism. Harganya 2 juta, tapi worth it banget. Gue pakai sampai sekarang juga nggak kempes-kempes itu, pakai paddingnya elastic interface. Nah, 2023 ini mereka yang terbaru itu terakhir akhir tahun itu ngeluarin ini Hypersonic. Ini skin suit, dipakai juga enak banget. Cuttingannya dan juga yang pasti kalian tambah keren. Jadi value-nya itu upgrade kerennya. Ya. Nah, selain itu, dia juga keluarin capsule collection. Capsule itu tuh cuman istilahnya limited edition lah, cuman sekali-sekali doang. Nah, ini buat kalian cewek-cewek, ini Come Femme. Mereka ada ride untuk cewek-cewek, itu sekitar biasanya Kamis di Mozia, tapi kadang-kadang di Dalcott. Nah, ini jersinya. Terus juga dengan seiring dengan dia berkembangnya, sekarang udah ada di Singapura dan Thailand. Mereka bikin yang ini juga capsule collection Global Community. Ya, tulisannya Thailand tuh. Keren ya, warna-warna pilihan warnanya juga kontras banget. Gue punya yang ini, keren banget tuh pilihannya, lihat. Ini gue juga nggak ngerti artinya apa, tapi keren yang pasti. Yang kedua, Ban Dalam Right Now. Ya, kenapa best value? Kalau waktu dulu gue nge-review ban dalam TPU itu belum ada yang harganya semurah ini. Ini cuma 100 ribuan. Dan ada pilihannya 19 gram, 24 gram, 36 gram. Ini kita ngomong buat road bike ya. Pertama, yang pasti itu beratnya. Ya, beratnya dalam arti kata bukan cuman lagi dipasang di sepeda, tapi lagi lu bawa-bawa. Jadi kemarin waktu acara di Thailand itu gue sama Com Studio, itu gue bawa spare-nya tuh ban dalam Right Now. Enteng banget, masuk pocket juga, masuk ke jersey belakang juga masih gampang. Lo kebayang kalau misalnya bawanya yang model karet, yang butil masukin ke dalam udah gede sendiri. Belum kita mesti bawa handphone, udah mesti bawa dompet, segala macam, penuh lah belakangnya. Belum energi gel, segala macam. Nah, kalau ini tuh compact banget. Gue juga dapet ide dari Om Hendra juga Ultra Endurance itu, mereka bawanya ban dalam TPU kayak gini, karena ringan. Gitu. Ya, jadi dengan harga yang sekarang Right Now hadir di Indonesia sekitar 100 ribuan, ini menurut gua best value banget. Lo boleh daripada beli butil, bolehlah coba-coba pakai TPU rasanya kayak gimana. Kalau lebih enak silahkan terusin. Ban Continental GP 5000. Ya, kalau di part 1 kita bahas ban yang di bawah 500.000. Ini sekarang kita bahas best value-nya buat yang ban di atas 500.000. Nah, pilihan gua ada di Continental GP 5000. Ya, ini mah udah tau lah. Ban sejuta umat kalau buat yang nyari kecepatan ya mau nggak mau ini hadir dalam 3 pilihan, Clincher, lalu STR, tubeless ready, dan yang terakhir itu yang baru keluar tahun ini ASTR. Jadi ASTR ini keluar di kuartal pertama tahun 2023. Apa bedanya? ASTR ini lebih tebal dibanding STR, jadi lebih berat, tapi ply-nya lebih banyak, 4 ply, jadi lebih comfort, juga lebih supple. Untuk beberapa orang yang udah pakai ASTR, gue tanya bedanya sama STR apa, mereka bilang nggak terlalu banyak beda, walaupun beratnya secara teoritis bedanya 20 gram sekitar 10%-an. Tapi bagi mereka yang cobain, mereka bilang nggak ada perbedaan kok, malah lebih empuk dia bilang. Yang kelima, rantai PYC. Yang kita jual itu kebanyakan buat road bike, 11 dan 12 speed. Ada 2 tipe, yang non-coated, itu yang warna silver, juga yang coated. Yang coated lebih bagus, itu ada 3 warna. Ada warna black, rainbow, sama gold. Jadi, kenapa menurut gue best value? Pertama, nggak ada palsunya. Nah, ada low. Tapi kalian, kalau beli toko gue cuman punyanya yang high-end-nya doang. Dan awet banget, nggak karatan. Karena gue punya masalah di beberapa rantai yang lain. Itu kita piara bagus-bagus juga, tapi karatan. Nah, dia nggak karatan. Dan juga loncer banget. Dipakai juga sama atlet-atlet atau sama tukang tarik itu banyak banget mereka support. Dan menurut gua salah satu ini yang best value, juga salah satu yang dijual terbanyak di Indonesia. Yang keenam, ini lampu dari Knock Plus sama Knock Frog buat bagian depan. Ya, kenapa asiknya? Nih, asiknya tuh Knock Plus tuh yang gue bilang bikinnya jenius. Jadi
Kalau lu mau pasang di seat post itu tinggal diikat, dikasih karetnya 2 macam, ada yang panjang pendek. Lalu kalian mau ikat di chainstay juga bisa, atau dimanapun di fork juga bisa. Nah, yang warna merah tuh buat lampu belakang. Tuh, bisa nyalanya juga modenya macam-macam. Di casnya tinggal lewat lubang USB, dan kerennya lu bisa selipin di mana aja lu mau. Tuh, bisa selipin sini, bisa. Lu mau selipin sini juga bisa. Gue biasanya pakai gini, selipnya di belakang di pocket jersey. Jadi lampunya nggak nempel di sepeda, tapi gue tempel di jersey karena jauh lebih nggak ribet lah. Jadi nggak nempel-nempel di sepeda. Nanti ribet mau pakai sepeda yang mana gitu loh. Nah, ini menurut gue jenius, dan juga buat teman-teman lari bisa selipin di kaos kaki. Ya, di kaos kaki jadinya keren banget. Di kaos kaki lu nggak akan, kalau lu lari subuh-subuh nggak akan ditabrak mobil ya. Malah diliatin siapa nih yang lari ya, siapa tahu ya. Nah, terus dapat hack satu lagi dari Cicage, itu dia masukin knock plus ini di belakang lampu, di belakang helm kas Proton tuh. Ini ada, kalian bisa selipin di sini nih. Tunggu ya. 2000 years later. Nih jadinya. Keren kan? Jadi ada di helm, minimalis banget. Nah, knock plus ini ada yang kemasan satuan, ada kemasan yang sepasang depan belakang. Kalau yang depan itu warnanya warna putih. Nah, ini bisa ditempelin di handlebar, di fork. Biasanya gue pasang di fork ya, memang bukan buat lihat jalan, tapi buat keberadaannya ada di mana gitu. Tapi dari yang depan, gue lebih seneng lagi pakai knock frog. Knock frog itu lucu, bentuknya kayak gini tuh. Jadi begitu taruh di handlebar, tuh bentuknya kayak gini. Dan sekali lagi ini bukan buat terangin jalan, tapi buat keberadaan kalian. Kalau mobil kayak day running light lah ya. Tapi brilian banget, lucu, bentuk-bentuknya lucu ya. Yang ketujuh, pedal look Keo Carbon atau pedal look Keo Carbon Ceramic ya. Boleh lah lu mau pilih ceramiknya pun worth it menurut gua. Jadi ini pedal look Keo Carbon, gue biasa pakai ini di sepeda gua. Enaknya apa? Oke, buat yang advance itu menurut gua lu nggak perlu setel-setel lagi bautnya buat kekencangannya. Kan kalian juga kalau pakai yang baut kenceng, gue mau tanya, kapan sih lu setel-setel? Paling cuma sekali doang. Pas di awal, sisanya kan pakai terus. Nah, Keo Carbon sama prinsipnya kayak gitu, dikasih 12 sama 16 juga ada 8. Kalau gue sendiri pakai yang 12, pakai 8 udah enak, udah cepet, udah gampang lepas. Nah, bedanya yang seramik ya bearing di sini seramik. Kalau yang biasa bearingnya steel. Tapi menurut gue nggak worth it. Kalau lu mau pakai yang seramik pun juga worth it gitu. Awet banget, gue udah pakai lama, dan juga kan ada garansi juga. Terus ringan udah pasti. Terus karena dia pakai karbon, pakai plat karbon buat ngatur kekerasannya, menurut gue konsisten untuk waktu yang lama. Ya, jadi menurut gue kalau pedal sekalinya kalian udah punya satu pakai look, biasanya kedua dan ketiga aja pakai look, kalian boleh lirik ini. Yang ke-8, crank arm left power meter dari Stages. Karena gue pakai Dura S di Dogma F gue, dan pakai Ultegra di Bianchi Specialissima gue. Yang satu Dura S, satu Ultegra, dan gue pakai Stages. Nah, kenapa sih? Kalau banyak tanya kenapa pakai Stages, nggak pakai yang di pedal yang lagi rame gitu? Oke, pertama kalau di pedal itu lu pakai, asal kalian tahu, itu setelan pelitnya juga lu mesti atur. Karena yang di pedal itu akan nambah crank axle length. Jadi panjang lengthnya akan bertambah. Nah, kalau lu pakai yang di pedal, artinya semua sepeda itu harus pakai yang pedal supaya sepatunya bisa pasang dengan nyaman, dengan bener setelannya. Nah, kalau gue punya sepeda lebih dari satu, artinya gue mesti jadiin pedal power meter lebih dari satu. Gue rada malas, jadi gue mendingan pakai crank aja. Pedalnya pilih yang tadi, yang look Keo Carbon, karena lebih enteng gitu. Jadi gue pakai ini, dan gue udah pakai yang Dogma F udah hampir 1 tahun. So far nggak ada masalah. Memang ada garansi 1 tahun, tapi so far nggak ada masalah kok. Dan kenapa lu nggak pakai double char? Karena kalau di pedal analyzer gue left right balance-nya bagus. Jadi gue cuman cukup lihat powernya itu untuk jaga FTP atau jaga supaya nggak ngebong. Jadi gue cuma baca buat itu doang. Sama cadence sudah ada di sini, jadi nggak perlu tempel-tempel yang di sini jelek banget kadang-kadang. Untuk kadang-kadang kena barang apa bisa jatuh sensornya. Nah, pakai ini udah ada sensor cadence-nya. Jadi bisa baca power sama cadence, bentuknya minimalis, nggak begitu kelihatan sama orang. Juga gue nggak perlu style clip karena di pedal. Pedalnya gue bisa pakai lebih ringan. Makanya menurut gue ini salah satu yang reasonable banget. Harganya juga nggak terlalu mahal untuk merek Stages tuh.
relatif banget gitu. Ya, jadi ini pilihan gua kalau di power meter. Yang ke-9, S7 Winwing. Nah, ini lucu banget nih. Nanti kalian bisa lihat video gua. Ini gua lagi cobain Winwing ini. Ini ada 2 seri, ada road dan gravel. Kenapa best value ini? Karena kalau pakai yang di bawah saddle, S7 bawah saddle, itu kadang-kadang tetap ceretnya tuh bisa ke kepala. Nah, kalau pakai ini dia pasangnya tuh di chainstay. Jadi lebih dekat sama ban. Itu boleh bilang belakang mah bersih deh. Ya kalau cipratan dari buat kaki kiri kanan tetap ada ya, karena ban kan ke kiri kanan, tapi sampai ke belakang tuh aman karena dia bisa lebih deket sama ban. Jadi sebelum rotasi dia udah ketahan dulu cipratannya gitu. Dan ada 2 itu road sama gravel, bedanya adalah di tire clearance. Jadi kalau yang gravel biasanya chassis-nya kan lebih lebar. Nah, dia pakainya yang gravel. Jadi kalau frame gravel kalian belinya yang gravel, kalau road pakai yang road. Kalau musim hujan sangat berguna banget, tapi tetap stylish gitu loh. Lo nggak kayak vendor mama cari bike gitu loh, kayak mau sepeda mama gitu ke pasar gitu yang tebel gitu kan, enggak. Dia cuman ini doang. Cuman yang ke-10 Joyce No Flap untuk cairan sealant tubeless kalian nih. Yang di sini yang dipegang gua ada super sealant sama road sealant. Sebenarnya kalau road sealant dia bisa sampai 130 PSI, cuman sebenarnya 130 PSI tubeless udah susah banget ya. Biasanya tubeless sekarang kayak NV Zip gitu udah 70-an doang. Jadi whatever kalian mau pakai sama aja. Super sealant juga. Kenapa gue seneng? Pertama, kalau udah kering ngebersihinnya gampang. Ada beberapa yang ngebersihinnya gila, itu kayak lem ibon, susah banget ngebersihinnya. Nah kalau dia enggak, dia lebih ngebersihinnya kayak karet, jadi gampang tinggal dipletekin. Juga tingkat penguapannya rendah. Gue seneng juga, jadi nggak dikit-dikit top up, dikit-dikit top up, lumayan, agak awet gitu loh. Dan harganya moderate, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah juga. Dan buat di bengkel, gue juga pakai ini yang kemasan bengkel. Jadi kalau kalian ke bengkel gue ganti tubeless, biasanya gue kasih ini. Gitu buat tuangin ke dalam, cuman kemasan bengkel, jadi lebih murah. Nah, terus ini ada yang kemasan 60 mili. Kalau sampai kalian pergi-pergi tuh bisa dibawa. Enak banget. Ya, jadi ini pilihan gue buat tubeless. Menurut gue asik banget. Nah, itu semua menurut gue barang-barang yang best value upgrade buat 2023. Kalau kalian pikir gimana? Yuk, tulis komen di bawah ini. Jangan lupa follow and subscribe ya. Oke, sampai ketemu lagi video berikutnya. Bye-bye.